Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Nyanyikan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat bagimu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Nyanyikan, Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatanku, Engkaulah Mazmur dan gunung batuku. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari katakan kembali,
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, amin. Kami rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami, Tuhan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya, haleluya. Saudara menikmati penyertaan Tuhan, amin. Yang menikmati Amen. penyertaan Tuhan bisa lambaikan tangannya. Amen. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya mengarahkan pandangan kami kepadamu, Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kami, Amin, amin. tapi kekuatan yang datang daripadamu, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani. Mari gereja Tuhan, katakan saudaraku, Tanpa Tuhan yang bisa, oh ini pengakuan kami Tuhan. Kami butuh Engkau ku Tuhan. tak mampu sendiri. Sebab Engkaulah kuatku Yesus. Engkaulah kuatku, Kau yang menopang kami, yang menopangku. ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari biar para pria sendiri, para pria nyanyikan. Bukan dengan
Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Memasuki tahun yang baru bersama dengan Engkau, itu doa kami Tuhan. Tuhan yang bisa Haleluya Yesus. tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari bergantian para wanita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Engkaulah kuatku, Kau yang menopang kami. Yang saudara yang ada di rumah, bersama-sama angkat tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalamku mana. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sumber pengharapan, sumber Saja kekuatan kami. Oh gunung batu kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang tahun ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan urapi kami yang mendengarkan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersorak-sorai dulu buat Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus semangat. Semangat Terus terus, berjuang. berjuang Sama terus, Yesus. pasti Dan bisa. selalu katakan, Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. silakan duduk saudara. Tuhan, tinggal 4 hari lagi ya, kita akan tinggalkan 2020. Siapakah yang kau harapkan? Saya percaya semua kita punya harapan ya. Jadi anak Tuhan harus punya harapan ya. Saudara yang di rumah pun ikuti ibadah secara online, semua pasti punya harapan. Namun persoalannya adalah kepada siapakah kita berharap? Siapakah yang engkau harapkan? Ini yang menjadi penting buat kita ya.
Saudara, kalau di ibadah Natal kemarin kita lebih banyak membahas dari Injil Matius ya, pasal 1 ayat 23. Saat ini kita akan lihat dari konteks Yesaya 7 ayat 14. Ya, jadi ini merupakan nubuatan yang digenapi ya di dalam Injil Matius tentang kelahiran Yesus. Nah, di sini kita akan diberkati saudaraku menjelang tahun yang baru. Kita punya harapan ya, kita punya ekspektasi, keinginan. Dan biarlah setiap keinginan kita, harapan kita taruh kepada Tuhan saja. Nanti kita akan lihat kenapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan ya. Yesaya 7, saya bacakan ayat 14 saja. Nanti tolong operator LCD mempersiapkan ayat 1 dan seterusnya. Nanti kita akan bahas tentang hal itu ya. Yesaya pasal 7 ayat ke-14, jadi tema firman Allah adalah siapakah yang kau harapkan, saudara ya. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam Matius 1:23 dan dijelaskan namanya disebut Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Ya, namanya akan disebut. Berarti saudaraku sudah dapatkan kejelasan di hari Kamis dan Jumat kemarin, yaitu itu adalah nama gelar Allah, atribut Allah. Namun saudaraku, pagi ini saya mau ajak saudaraku untuk melihat dari konteks Yesaya 7 ayat 14, saudara kalau perhatikan dari ayat 1 dan seterusnya, ya di Yesaya 7 ayat 1 dan seterusnya itu, saudara kita akan menemukan ya kata Tuhan. Ya. Kita akan menemukan di sana kata Tuhan itu memakai huruf besar. Ada banyak ayat, saudaraku, dari konteks Yesaya pasal 7 ini memakai kata Tuhan. Ya. Tuhan dan itu ditulis dengan huruf besar. Saudara, saya bacakan mulai ayat 1 terlebih dahulu. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Perhatikan ayat 3 di situ. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, hamba Allah, Nabi Allah yang dipercaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Firman Allah, baiklah engkau keluar menemui Ahaz dan seterusnya itu. Ya, ini satu ayat dan saudaraku nanti bisa lihat ya. Di ayat-ayat selanjutnya sampai kepada ayat 25, saudara di konteks pasal 7 ini, ketika bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Ahaz, mereka sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka sedang mengalami saudaraku ketakutan yang luar biasa. Nah, Tuhan datang dengan firman-Nya. Tuhan berfirman, Dia sendiri datang berfirman kepada Yesaya. Dan yang menarik Bapak Ibu yang saya kasihi, dari ayat 1 dan seterusnya, di pasal ini memakai kata Tuhan dengan huruf besar. Salah satunya tadi di ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan. Walaupun saudaraku di ayat lain ada yang memakai Tuhan-nya kecil. Dan juga ada kata Allah. Tetapi saudaraku lihat lebih dominan memakai kata Tuhan. Tuhan huruf besar. Ini artinya adalah, saudara, kata ini Tuhan di sini artinya adalah Tuhan Yahweh, memakai kata Yahweh. Dan Yahweh di sini artinya, saudara, adalah atribut Allah. Seluruh sifat Allah,
seluruh kemuliaan Allah yang ada di dalam nama itu. Jadi dia datang dengan seluruh sifatnya. Dia datang dengan seluruh atributnya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 katakan, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu atribut Allah. Saudara juga mengenal dengan Allah El Shaddai. Itu adalah sifat Allah, nama Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Elohim. Dan banyak lagi yang lain. Saudara, jadi ketika Tuhan datang dalam nubuatan tentang Immanuel, dia datang dengan seluruh atribut Allah. Dia datang dengan seluruh sifat Allah. Dia datang dengan seluruh kemuliaannya yang ada di dalam nama itu. Bapak Ibu, bisa kita simpulkan. Jadi Immanuel itu artinya, saudara, dia sedang berkata kepada orang bangsa Yehuda saat itu. Orang-orang di Yehuda, salah satu suku. Di mana Yesus dan juga Daud, ya nanti kita akan lihat dihubungkan juga dengan Daud. Saudara, ini nubuatan tentang Immanuel. Dan ketika dia datang dengan firman-Nya, dia sedang mengatakan Immanuel itu artinya ini aku sendiri yang menyertaimu. Seluruh sifatku, seluruh atributku terlibat penuh dalam hidupmu dan hidupku. Ini penyertaan Allah, ini Immanuel. Jadi di dalam kata Immanuel itu, saudaraku, artinya terdapat seluruh atribut Allah. Di sana ada Jehovah Jireh, dia Allah yang menyediakan. Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan. El Eloah dan seluruh atribut Allah, seluruh sifat Allah itu ada dan itu yang terlibat langsung dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ini mantap ya. Ini luar biasa. Ketika kita mengerti dan kita tahu akan hal ini, nanti tanggal 31, saudara jangan lewatkan untuk kita mengikuti ibadah penutupan tahun. Secara online kita tidak adakan secara onsite. Mari saudaraku, setiap keluarga biar di rumah kita sama-sama berdoa, sama-sama menikmati. Ya, dan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan untuk memasuki tahun 2021 yang kita tidak tahu. Namun biarlah satu hal yang kita tahu, Tuhan tahu hidupku. Kita nggak tahu 2021. Tapi yang penting adalah engkau tahu apa yang Tuhan tahu akan hidup saudara. Itu yang penting. Gak ada yang tahu hari esok. Alkitab pun mengatakan di dalam Yakobus, besok terjadi apa kita gak tahu. Tapi yang terpenting, biarlah engkau tahu apa yang Tuhan tahu tentang hidupmu dan hidupku. Wah, itu yang luar biasa saudaraku ya. Jadi saudaraku, itulah Allah Immanuel. Saudara yang kasih Tuhan, dialah Allah pencipta seluruh alam semesta. Segala ciptaannya menyatakan kemuliaannya. Itu hanya dari segi ciptaannya. Saudara, pengetahuan mencatat. Saudara, dia adalah Allah yang menciptakan miliaran galaksi. Ada yang mencatat ada 140 miliar galaksi yang ada di alam semesta ini. Itu yang dicatat, itu yang diketahui. Dan salah satunya adalah galaksi yang namanya Bima Sakti. Mau tahu ya? Bima Sakti, jumlah benda-benda planetnya, ini Bima Sakti aja saudaraku ya. Karena ini dikatakan adalah galaksi yang terbesar. Jumlah benda-benda planetnya ada 110 miliar. Ya apa ya suruh ngitung ya, begitu banyak ya gitu ya. Itu belum yang lain. Dan saudara yang kasih Tuhan, dari 140 miliar galaksi, masing-masing galaksi dikatakan jumlahnya di setiap galaksi memiliki benda-benda planet itu 100 miliar. Saudara, ada juga yang lain menulis, alam semesta ini bisa menampung 2 triliun galaksi. Saudara, 2 triliun galaksi. Dan jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak dibanding perkiraan sebelumnya.
yang mungkin hanya 140 miliar itu. Nah saudara, bahkan dikatakan dalam semesta yang terlihat saja, ya, dengan teknologi manusia, yang ada itu cuma mampu untuk menangkap 10% dari semua objek di alam semesta. Jadi dengan teknologi yang begitu maju, pengetahuan manusia yang begitu maju, saudaraku ternyata hanya bisa melihat atau menangkap 10% dari objek yang ada di alam semesta. Saudara bisa bayangkan, terus yang 90% di mana? Seperti apa? Masih ada banyak hal yang manusia tidak tahu. Namun satu hal yang penting, kita tahu Tuhan tahu kehidupan kita. Saudara, itulah Allah kita. Dan bahkan bumi di mana kita tinggal ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti, dan bumi dikatakan adalah planet yang terkecil. Kita lihat langit ini aja luar biasa ya. Ternyata planet bumi ini adalah salah satu ya planet terkecil dari satu galaksi yang namanya Bima Sakti. Saudaraku, kita bisa bayangkan. Pertanyaannya saat ini, saudara, pernahkah kita merenungkan, pernahkah kita bertanya, sebesar mana Allah kita kalau kita lihat dari penciptaan alam semesta? Yang dikatakan alam semesta ini bisa menampung ya 2 triliun galaksi. Sebesar mana Allah kita? Saudara, saya mau pakai istilah ini ya menutup tahun ini seperti Natal kemarin. Tuhan mau kita ini sadar bahwa Engkau punya Allah Immanuel yang dahsyat dan luar biasa. Engkau punya Allah yang besar. Setiap perkataannya, perhatikan saudaraku, itu tidak sama dengan dirinya, maksudnya kebesarannya. Tentunya juga ini berbicara ciptaan Allah yang begitu besar, alam semesta ini yang menampung 2 triliun galaksi, ciptaan Allah ini yang begitu besar, saudara, itu tidak sama dengan Sang Pencipta. Kenapa? Tentunya Sang Pencipta lebih besar dari yang diciptakan. Amin saudara. Jadi kebesaran Allah siapa bisa ngukur? Dengan pengetahuan teknologi yang ada nggak bisa ngukur. Yang ditangkap cuma 10% dari yang ada di alam semesta ini. Betapa besar dan hebat Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus namanya. Dia Immanuel yang menyertai kita. Saudara, dan kita perlu tahu, kata Immanuel ini muncul sebagai jawaban ketika situasi yang nampaknya sangat mustahil, ketika situasi nampaknya sangat tidak mungkin, ketika Ahaz sebagai Raja Yehuda menghadapi persoalan yang rasanya bagi dia sudah sulit untuk bisa meraih kemenangan. Bahkan digambarkan di ayat yang ketiga, ayat yang kedua, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya, bukan hanya rajanya, tapi seluruh rakyatnya, dikatakan apa saudaraku? Gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ya, mungkin hari-hari ini bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu negara, sepertinya seluruh dunia sedang diajak bergoyang, saudaraku, sedang digoncangkan dengan apa yang terjadi. Nah saudara, bukan kebetulan tahun ini Tuhan datang kepada kita dengan pesannya, Immanuel. Jadi kata Immanuel ini muncul ketika Ahaz sedang menghadapi ketakutan. Mereka sudah akan diserbu oleh bangsa Aram yang memang bangsa ini suka perang. Dan bersekongkol dengan Raja Israel. Bersekongkol mereka. Jadi 2 kekuatan besar siap untuk menyerang Yehuda. Saudara, yang menarik buat saya
Kenapa kok muncul di Yesaya ini? Disebut firman ini disampaikan kepada keluarga Daud. Tentunya ada sesuatu. Tentunya ada hubungannya. Disampaikan kepada keluarga Daud. Mereka keturunan Daud. Saudara, sekarang kita lihat ya, Mazmur 71 ayat 1. Ayat yang 1 sampai ayat yang kelima kita coba lihat. Mazmur 71 coba kita lihat saudara ya. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Ternyata ini saudara, Daud nenek moyang mereka. Hal yang sama membuktikan bahwa Tuhan itu cintanya, kasihnya tidak pernah berubah. Bahkan kuasanya tidak pernah berubah. Ketika Ahaz keturunan Daud mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang mustahil, muncul Immanuel ini menjadi jawaban dalam kesulitan, menjadi jawaban di dalam kemustahilan. Dan Tuhan sanggup mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di dalam kesulitan, Tuhan selalu sediakan jalan keluar. Takut mereka seperti dikatakan tadi, pohon yang digoncang, digoyang angin luar biasa. Saat ini, nama itu pun muncul dalam hidup saudara. Jika Tuhan beserta kita, tidak ada satu area hidupmu yang tidak ada Tuhan di sana. Di seluruh area hidupmu Tuhan ada di sana. Tuhan selalu datang di setiap bagian hidup saudara. Tuhan tidak mau tidak datang di setiap bagian hidup saudara. Ini saudaraku, Engkaulah harapanku, itu Daud. Makanya firman dikatakan tadi, berfirmanlah kepada keluarga Daud. Secara rohani saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Karena iman kita percaya janji Allah untuk Abraham, tapi juga untuk orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kita boleh punya harapan, kita harus punya harapan. Tapi persoalannya sekarang, kepada siapa kita berharap? Siapakah yang kita harapkan? Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesaya 2 ayat yang ke-22, coba kita baca. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Kita punya harapan, tapi kepada siapa kita berharap ya? Siapakah yang kita harapkan itu? Yang jadi persoalan di sana, saudara ya. Yesaya 2 ayat yang ke-22. Mari kita baca. Yesaya 2 ayat 22, 1, 2, 3. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jelas saudara, kepada siapa kita berharap? Bila kita berharap hanya kepada Yesus saja. Berharap kepada Immanuel. Allah yang maha dahsyat dan luar biasa. Yang di dalamnya
seluruh atribut Allah, seluruh sifat Allah, seluruh kemuliaan Allah itu terlibat langsung dalam hidup saudara dan saya. Dalam seluruh kehidupan kita. Demikian juga seluruh atribut Allah, kemuliaan Allah itu yang terlibat langsung dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak utus yang lain, tapi Dia sendiri. Immanuel ini menjadi jawaban saudaraku dalam setiap kesulitan. Haleluya saudaraku. Dalam ketakutan yang luar biasa dan dikatakan seperti orang yang sedang terombang-ambing. Mungkin juga sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Gue yang ada di rumah. Pergumulan apapun, kesulitan apapun, Immanuel menyertai kita. Seluruh kemuliaan Allah, atribut dan sifat Allah ada bersama dengan kita. Yeremia 9 ayat yang ke-23. Kita baca sampai ayat yang ke-24. Firman Allah mengatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jangan berharap, jangan bermegah karena apa yang ada pada kita. Saudara, sebijaksana-bijaksananya seseorang tetap ada batasnya. Tetap akan menemukan jalan buntu. Tetap akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Atau tidak bisa dia mengerti. Saudara, kalaupun kita nggak tahu, kalaupun kita nggak ngerti. Tapi kalau harapan kita letakkan kepada Yesus. Yeremia 17 katakan apa? Berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah mengalami musim kering. Bahkan saudara kalau baca itu terus ayat selanjutnya. Seluruh pohon itu yang ditanam di tepi aliran air. Tidak ada yang terbuang. Dari daun, dari dahan buah semuanya bermanfaat. Hidup saudara dan saya yang berharap kepada Tuhan penuh manfaat. Semua hidup kita. Makanya saudaraku, Immanuel itu hadir di seluruh area hidupmu. Mungkin kau bisa mengalami kelemahan, kebingungan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi Immanuel itu selalu datang. Immanuel itu ada bersama dengan kita. Dia selalu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Saudara, jangan bermegah karena kita bijaksana. Jangan orang bermegah karena kekuatannya, sekuat-kuatnya. Orang punya kekuatan toh pada akhirnya ada titik lemahnya. Tidak bisa kita bermegah atau berbangga atau mengandalkan berharap dengan kekuatan kita. Disebut juga janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bukan berarti kaya itu dosa, enggak ada Alkitab katakan kaya itu dosa, saudara. Tapi kita jangan andalkan itu. Demikian juga Tuhan bukan berarti kita tidak boleh pinter, kita tidak boleh belajar, tidak. Tapi jangan andalkan itu dalam segala sesuatu. Tetap selalu harapkan pada Yesus saja. Andalkan Tuhan saja dalam segala sesuatu. Dan Tuhan menghendaki yang Tuhan sukai itu apa? Kalau engkau mau bermegah, biarlah bermegah karena yang berikut. Apa saudaraku? Ini yang penting saudara. Kita memahami dan mengenal aku. Saudara, Natal kemarin Tuhan berfirman, Tuhan itu sedang menyadarkan kita, membangunkan kita. Karena hari-hari ini, saudaraku, kita nggak mungkiri. Kita nggak mau jadi orang yang munafik. Semua orang pasti merasakan yang namanya ketakutan. Tapi Tuhan mau, kita sadar, kita punya Immanuel. Tuhan mau
Bahkan Tuhan mau bukan hanya kita tahu, tapi kita betul-betul mengalami Immanuel. Saudara, berapa banyak kok yang merasakan, betul-betul bisa mengucap syukur menjelang kita tutup tahun 2020. Aku ada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara, kita ada sampai hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kita. Dan yakin, percayalah, Tuhan sudah menebus masa lalumu. Tuhan juga memberkati hari inimu, saat inimu. Dan bahkan hari esokmu pun, Tuhan juga sudah ada di sana. Bila kita selalu berharap hanya pada Tuhan saja. Karena itu yang kusukai, perhatikan ini saudaraku, semuanya itu kusukai. Jadi orang itu, Tuhan itu sangat senang, sangat suka orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Ya, tidak bermegah, tidak merasa kuat, mampu, hebat, pintar, atau kaya. Saudaraku, tetapi kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Saudara, mari hari ini kita belajar dari Daud. Sekalipun dia menjadi raja besar, di ayat 71 tadi, pasal 71 katakan apa? Dari sejak muda dikatakan tadi ya. Dari sejak masa muda, sebab engkaulah harapanku. Kapan Daud berharap pada Tuhan? Kapan Daud percaya kepada Tuhan? Dikatakan sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ini saudaraku, dia ada di masa lalumu, dia ada di hari inimu, dia ada di masa depanmu. Mazmur 37, dahulu aku muda, sekarang aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta. Itulah ekspektasi kita, semua pasti ekspektasinya, harapannya, hari depannya diberkati Tuhan. 2021 diberkati Tuhan, 2021 alami kemenangan. Saudara, persoalannya di mana engkau meletakkan harapanmu itu? Kepada siapa engkau berharap? Ayo ambil keputusan. Apapun yang terjadi, Yesuslah harapanku. Yesuslah satu-satunya yang kuandalkan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja satu-satunya pengharapanku. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja? Saudara yang saya kasihi, Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita lihat di Mazmur 71 ayat yang ke-6, saya tidak mau lewatkan ayat ini saudaraku ya. Daud sekalipun sudah jadi raja besar, dia berkuasa, dia punya fasilitas segala sesuatunya, pasukannya, persenjataannya, kekayaannya juga melimpah, punya angkatan perang yang andal. Tapi Daud sama sekali tidak menjadikan semuanya itu harapan hidupnya. Mazmur 71 ayat 6. Tolong Joni bisa bantu baca. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-6. Kepada mula aku bertopang, mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Saudara, ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Dan menyadari sejak dari dalam kandungan, hanyalah Yesus pengharapan. Jadi mulai ini loh, aku juga berbicara Allah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega bukan hanya bicara waktu yang awal dan yang akhir, tapi berbicara kehidupan kita juga. Sejak kita terima Yesus, sejak kita percaya, di saat memulai itu sampai akhir hidupmu, Dia Allah selalu menyertai kita. Dia yang memegang seluruh kendali kehidupan kita. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja? Karena Dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Tuhan itu konsisten, saudara. Tuhan itu tidak berubah-ubah, Dia tetap sama. Bahkan kasih Tuhan itu kekal. Tuhan itu gak bisa nambahin kasih dan gak bisa ngurangi kasihnya. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu sempurna. Yang namanya sempurna itu gak usah ditambah, gak usah dikurangin. Itu loh kasih Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu yang dulu mungkin seperti itu, hari ini seperti ini, hari esokmu, kasih Tuhan itu sempurna. Di
dalam Injil Lukas pasal 15, ada 3 perumpamaan yang Yesus angkat. Yang pertama, domba yang hilang. Dari 100 domba, tiba-tiba dihitung oleh gembala itu cuma tinggal 99. Yang satu kemana ini? Dicari. Dan untuk yang satu domba yang tersesat, tidak tahu sesatnya kena apa. Sampai terikat dengan semak pelukan, tidak tahu tersesatnya kena apa. Tapi yang jelas, gembala ini tinggalkan 99 untuk mencari satu domba yang sedang terhilang ini. Saudara, itu lokasi Tuhan atas kehidupan kita. Dan perumpamaan yang kedua, seseorang yang kehilangan uang, dirham. 1 dirham yang hilang. Dia mengerahkan seluruh rumahnya, semua pegawainya cari sampai ketemu. Bahkan mungkin harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana untuk mencari 1 dirham itu. Betapa pentingnya 1 dirham itu. Ini ada pelajaran khusus saudaraku ya, tapi saya akan panjang lebar di sana. Tapi saudaraku, yang ingin saya sampaikan, untuk mencari dirham itu dia harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana. Bisa jadi biaya yang dikeluarkan untuk mencari itu lebih mahal daripada dirham yang hilang. Tapi betapa pentingnya. Saudara, itu lokasinya Tuhan. Dan yang terakhir, tentang anak yang hilang, betul? Si bungsu yang minta haknya, minta warisannya kepada ayahnya, di mana ayahnya masih sehat. Ini bisa disebut anak kurang ajar, saudara. Bapaknya masih sehat, minta hartanya, minta haknya. Kemudian dia keluar dari rumah. Dia berfoya-foya, habis hartanya, hancur hidupnya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, makan saja, makanannya babi nggak boleh dimakan. Bayangin itu. Tapi untung puji Tuhan, dia sadar, dia berbalik, kembali pulang. Dan apa yang terjadi ketika bapak itu melihat anak yang terhilang ini datang dari luar, dia langsung lari menyambut. Saudara, kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu kekal. Mungkin ada banyak hal yang kemarin, aduh Tuhan, aku begini. Ayo ambil keputusan hari ini. Berharap pada Tuhan saja. Tuhan tidak pernah buang saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dia Allah, kasihnya sempurna. Yesus saja pengharapan kita. Sebab dia yang pegang hari esok kita. Saudara, jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita harus senantiasa dekat kepada Tuhan. Sampai masa tua, Tuhan pun menjamin kehidupan kita. Betul saudaraku? Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tua. Amin saudara, tetaplah dekat kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan Ratapan 3 ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama. Tolong bisa ditayangkan di layar LCD. Dan saya minta worship team untuk bisa mempersiapkan diri. Kita angkat pujian tadi sebelum firman. Pandang wajah. Sekarang kita baca saudaraku ya, dari Ratapan 3 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Jadi kalau mau alami kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin. Amin saudara, berharap kepada Tuhan. Hanya pada Dia saja harapan kita. Puji Tuhan, berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Bukan dengan Kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang memegangku. Ku pandang wajah
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu. Mari saudara kita pakai berdiri. Kita menyerahkan seluruh harapan kita, letakkan kepada Tuhan saja. Mari disebut orang-orang yang berbahagia dan Tuhan menyukainya. Haleluya. Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kembali katakan, bukan dengan kekuatanku. Sebuah pengakuan bahwa kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan saja, bukan kepada kekuatan kita. Haleluya Yesus. Ku dapat jalani Engkau baik ya Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa. Dengan jujur kita katakan kepada Tuhan, ku tak mampu sendiri. Yesus kaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, memandang dengan penuh harapan, dengan penuh percaya. Hanya Yesus dan hanya Yesus harapanku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu Tuhan. Haleluya. Yesus tempatku bersandar. Yesus mengharapkan, yang kasih-Nya, yang kuasa-Nya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku Yesus, ku yakin Tuhan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, haleluya, dalam hidupku. Mari menyembah, yang di rumah mari menyembah. Haleluya, ku nikmati Tuhan hadirat-Mu, zaman masa dan urapan-Mu atas kami. Di nama-Mu, haleluya. Harapanku, oh yang ku percaya, Kaulah andalanku. Yesus baik, Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Berharap dan percaya, bersandar dan percaya. Haleluya. Tiada yang seperti terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
Engkau baik Tuhan. Serahkanlah segala kuatirmu kepada Tuhan. Maka Dia yang memelihara kehidupan. Itulah pengharapan kita. Amin. Di mana kita meletakkan kepada siapa kita berharap. Itulah yang akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Andalkan dan harapkan Tuhan saja. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Yes. Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya atas hidup saudara. Amin. Karena seluruh atribut Allah, seluruh sifat Allah, kemuliaan Allah, itu yang terlibat langsung dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Kau begitu baik dan sangat baik. Bangga kami punya Allah yang seperti Engkau. Ya Tuhan. Yang namanya disebut Immanuel, Allah yang beserta kami. Allah yang terlibat langsung dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Kasih setia Tuhan itu sempurna adanya. Haleluya. Tinggal berapa hari lagi Tuhan kami akan tinggalkan tahun 2020. Kami punya harapan 2021. Dan harapan kami hanya pada Engkau Yesus saja. Hanya pada Engkau Yesus saja kami berharap ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tahu hari esok kami. Amin. Engkau tahu rancangan apa yang baik buat Yes. kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh berharap dan menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini Engkau sudah pimpin, Engkau sudah berkati kami Terima kasih, dalam ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kuasa Tuhan berkarya, jamahan Tuhan kami rasakan. Baik yang ada di tempat ini, juga semua yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Adalah hal yang sama pun mereka rasakan. Kuasa Tuhan mengubah segala sesuatu. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kami percaya pemulihan itu terjadi. Amin. Kemenangan itu pasti terjadi. Amin. Hamba-hamba Allah yang sudah melayani terus diurapi, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang setia, Tuhan tahu isi hati mereka, kerinduan mereka. Kami percaya tak ada satupun jemaat yang dilewatkan oleh Tuhan. Semua dilawat dan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami juga berdoa buat bangsa kami yang kami cintai. Terus Tuhan topang bangsa ini. Engkau sertai para pemimpin bangsa kami. Diberkati dengan hikmat, hati yang takut akan Tuhan. Amin. Membawa bangsa ini mengalami pemulihan. Amin. Mengalami apa yang terbaik buat bangsa kami. Amin. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Engkau karuniakan keamanan, ketentraman, dan damai sejahtera buat bangsa kami. Secara khusus juga buat kota Jombang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat masing-masing. Dan sebelum kami bisa memohon Tuhan, Engkau mencurahkan dan melimpahkan berkat turun atas umat-Mu. Mari Saya mengangkat sudah kedua berhasil tanganmu naik dengan 4 iman. kilogram dengan minum Epomed selama Apa 2 yang bulan. kau imani Sampai saat terjadi ini, dalam sebelumnya hidupmu. berat badan saya 60 Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidupmu. Dia selalu ada di seluruh area hidupmu. Amin. Dia Immanuel yang menyertai hidupmu. Amin. Tuhan angkat kau jadi kepala, kau bukan ekor. Kau tetap naik dan tidak akan turun. Amin. Kasih Tuhan. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan menekankan dan menjaga